Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua ya, di pagi hari ini saya kedatangan motor Scoopy tahun 2016. Ini sudah tipe SS ya, idling stop di sini. Oke, motor ini hilang pengapiannya. Oke, sobat semua ya. Jadi ini nanti sebetulnya dari apa penyebab dari hilangnya pengapian. Oke, nanti kita tes satu persatu ya, dimulai dari sekring sini nanti kita lihat ya, terus nanti dari sensor-sensor yang lain atau dari jalur-jalur output maupun inputnya dari ECU, nanti kita kontrol semua, kita lihat ya. Oke sobat semua ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman pemula ya. Oke, nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin teman-teman ada yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang. Kita berbagi ilmu khususnya untuk di otomotif ya, gitu. Baik, oke sobat semua ya, jadi kita coba dulu motor ini menurut keterangan hilang pengapian. Terus dari langkah pertama dari mana dulu gitu ya, dari mana dulu yang harus kita tes gitu ya. Oke, sekarang langsung coba kita tes dari rumah screen dulu ya. Oke, coba kita tes dari sini dulu. Pertama ya, kita tes dulu. Usahakan untuk ke 6 screen ini nanti, untuk yang screen yang sebelah sini mulai 25 ampere ini adalah screen utama. Kalau screen ini putus maka semua perangkat di motor ini akan mati semua. Ini untuk screen utama. Coba langsung kita tes dulu ya. Untuk screennya kita lihat dulu. Strum standby-nya ada enggak. Ini langkah pertama ya teman-teman ya, langkah pertama kita tes dulu semua. Oke, kita tes di sini dulu sebelum kita untuk ngetes yang lain. Pastikan untuk tegangan sudah standby di ketiga screen ini. Coba kita tes dulu ya. Yang utamanya kita tes ya, ada di sini ya, usahakan screen tidak putus. Oke, lalu yang kedua di sini. Oke, nyala semua. Yang ini oke, standby, screen tidak ada masalah. Sekarang kita on kan untuk kontak. Setelah kontak on ya, nanti maka relay utama ini akan bekerja dan akan mengirim tegangan ke relay kaki 5 di sini. Oke, coba langsung kita kontak dulu. Oke, di sini sudah kontak nyala, kita tes dulu. Oke, nyala ya. Oke, ketiga-tiganya sudah nyala. Coba kontak matikan. Oke, mati. Oke sobat semua ya, langkah berikutnya langsung kita tes kabel koilnya dulu. Bentar, ini kabel koilnya di sini. Ntar kita lepas dulu ya, biar jelas. Nanti untuk copunya kita lepas dulu. Oke sobat semua ya, coba kita lepas dulu. Ini sudah disolasinan ya, ntar kita buka solasinya dulu. Oke sobat semua ya, sekarang langkah pertama coba langsung kita lihat ini ya. Oke, jadi tidak mengeluarkan loncatan bunga api ya. Oke, tidak ada. Oke sobat semua ya, sekarang yang perlu kita pahami di sini ya. Di sini kita sharing-sharing. Di sini tidak ada niat untuk menggurui. Oke, sekarang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada loncatan bunga api di sini. Jadi bisa disebabkan dari CKP atau dari kabel pusher ya. Pusher juga di situ sudah apa ya, CKP-nya itu adalah juga ada pusher di sana ya.
jadi satu sensor hole di situ. Jadi ini yang harus kita pahami, yang menyebabkan tidak keluarnya loncatan bunga api di coil. Juga dari situ juga bisa. Lalu yang kedua, bisa dari jalur ya, jalur input ya, dari input baik dari yang masuk ke ECU, sini ya, bisa dari kabel pusher atau CKP bisa. Itu disebabkan akhirnya tidak menimbulkan loncatan bunga api ya. Terus bagaimana cara pengecekannya? Ini yang bisa dipastikan, ini dari coilnya yang mati, atau dari ECU-nya yang mati, atau dari jalurnya yang ada yang putus. Oke, sekarang gini, kita pikir ya secara logika. Oke, sekarang teman-teman saya ajak ke sini. Kita lihat di speedometer. Untuk motor injeksi ya, ini perlu kita pahami ya. Kita sharing bersama-sama ini. Mudah-mudahan nanti menjadi ilmu bagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula. Ya, yang menjadi patokan di sini ada lampu indikator ya. Lampu indikator ini berfungsi untuk membaca kerusakan baik dari TPS, baik dari injektornya, baik dari CKP-nya, atau dari IOT-nya, ICT-nya. Itu untuk membaca kerusakan pada sensor-sensor tersebut ya. Sekarang kita lihat dulu, kalau ini menjadi catatan, kalau tahu tidak ada kedipan, tidak ada tanda-tanda kerusakan di sensor yang telah saya sampaikan tadi, maka ECU masih keadaan normal. Kenapa motor ini tidak mengeluarkan loncatan bunga api? Berarti di perangkat yang lain itu normal, tapi tidak mengeluarkan loncatan bunga api. Ya, ini yang perlu kita pahami di sini. Sedangkan untuk full pump pun normal semua, normal ya. Coba kita dengarkan. Nah, normal. Oke, normal semua. Oke, sekarang kita abaikan. Berarti untuk komponen di sensor-sensor yang lain ini tidak ada kerusakan. Oke, sekarang kenapa tidak mengeluarkan loncatan bunga api? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita cek. Oke. Sebelum kita mengecek, untuk teman-teman ya, untuk teman pemula supaya mudah, persyaratan yang harus kita punya harus tes pen DC ya, tes pen DC. Yang kedua pakai bolham juga bisa, bolham kayak gini, bolham rating ya, lampu rating kita bentuk, atau baik kita kasih kabel 2, atau pakai bolham yang seperti ini bisa juga. Ini mempermudah nanti kalau ngecek injektor itu kan kita tinggal menusuk ya. Oke sobat semua ya, sekarang langsung sekarang berhubung untuk sensornya tidak ada masalah di situ, tidak ada DTC, tidak terbaca ada kerusakan di sensornya. Sekarang kita fokus kepada pengapian. Jadi motor ini di perangkat bahan bakarnya, baik dari full pumpnya, baik dari TPS-nya, baik dari injektornya, itu nyala semua, tidak ada DTC, berarti normal semua. Itu sudah memerintahkan ke sensor tersebut normal semua. Tapi kenapa tidak ada pengapian? Oke, sekarang kita cek pertama dulu. Kita cek di kabel coilnya. Oke, sekarang untuk ECU kita lepas dulu ya, biar enak ya. Untuk teman-teman ya, tidak perlu mengetes yang lain karena tidak ada DTC. Ini catatan, tidak ada DTC, hanya pengapian yang hilang. Oke, sekarang kita lepas dulu biar enak. Perlu diketahui, coilnya ini coil DC ya, lain sama dengan coil-coil Supra atau coil Mega Pro atau Tiger, itu beda. Ini coilnya adalah coil DC ya. Jadi coil ini bekerja menunggu sinyal negatif dari ECU, bekerjanya di situ. Kalau coil AC itu langsung dari CDI masuk langsung keluar. Kalau
untuk coilnya motor matic ini adalah coil DC. Jadi di sini ada plus standby ya. Oke, sekarang kita tes di kabel yang hitam laris putih dulu. Ini adalah keluar output dari kontak. Ini harus ada pada saat dikontak. Ini harus ada tegangan dulu 12 voltnya ya. Oke, sekarang langsung kita tes dulu. Oke sobat semua ya. Jadi di sini nanti biar pasti kalau kita pakai pakai tes band DC kayak gini. Kalau kita pakai tes band DC, ini yang standby di coil, ini harus 12 volt. Harus 12 volt ya. Pastikan harus 12 volt dari aki, dari output kontak. Tapi kalau pakai tes band DC ini pasti nyala. Misalkan tegangan ini cuma 5 volt atau 10 volt atau 12 volt, tes band ini bisa nyala. Jadi kita tidak bisa pasti tegangan itu berapa kalau pakai tes band. Tapi kalau nyalanya pasti nyala ya, pasti nyala. Oke, tapi di sini saya juga nanti kita coba pakai ini. Yang kedua kita pakai voltmeter DC ya, pakai voltmeter DC. Oke, sekarang kita hidupkan dulu supaya nanti pasti betul-betul akurat di sini voltasenya berapa. Oke, di sini sudah hidup 0. Oke ya. Oke, di sini kita colokkan di kabel hitam laris putih. Oke, kita colokkan di hitam laris putih pada saat kita kontak ya. Ini sudah ya, jelas ya. Nah, ini kita tusukkan di kabel hitam laris putih yang ada di coil ya. Kita tusukkan di sini. Oke, sekarang ini masih menunjukkan 0 karena kontak belum saya nyalakan. Oke, sekarang kita nyalakan. Apakah voltasenya ada 12 volt di sana? Oke ya, kelihatan. Oke, coba sekarang langsung saya kontak. Oke, di situ menunjukkan 12,7 volt. Jadi untuk tegangan di coil itu tidak ada masalah karena di situ ada 12,7 volt. Oke, sekarang kita matikan ya. Sekarang kita pakai tes pen. Mungkin teman-teman tidak punya alat voltase DC. Nanti kita coba untuk tes pen DC kita tancapkan ke negatif aki. Ya, sekarang pakai tes pen DC. Ini untuk memastikan ya. Oke, sekarang coba langsung kita kontak. Nah, itu nyala ya. Oke, nyala. Oke, di dispen nyala. Di 12,5 volt juga nyala. Oke, sekarang untuk tegangan yang masuk coil berarti tidak ada masalah. Oke, kontak kita matikan dulu. Sekarang langkah berikutnya yaitu kita harus mengecek. Di sini mengecek kita pakai lampu DC ya. Pakai lampu DC bisa, pakai tes pen bisa, terserah. Oke, sekarang kita pastikan untuk kabel kuning laris biru ya, yang sini yang sinyal negatif dari ECU ini nanti kita pastikan pada saat kita starter lampu ini harus nyala. Oke, sebentar kita pasang dulu. Oke, jadi teman-teman pakai tes PDC maupun pakai bohlam kayak gini bisa ya, pakai tes PDC juga bisa. Oke, yang satu kita tancapkan di plus ya, yang sudah kita tes tadi. Oke, di sini jelas ya. Oke, jelas. Yang satu ada di kaki yang bawah yang untuk sinyal negatif dari ECU. Sekarang kita tes dulu. Oke ya, sudah terpasang kedua-duanya. Di sini sudah terpasang kedua-duanya untuk kabel untuk pengetesannya.
di kedua kaki coil sudah terpasang. Oke, sekarang langsung kita starter. Oke, kita kontak, kita starter dulu. Oke, di sini tidak mengeluarkan loncatan bunga api di bolham ya. Coba. Nah. Oke sobat semua ya, sekarang sudah terbukti ya, sudah terbukti di sini. Oke, jadi ini sudah standby plus, coilnya tinggal nunggu sinyal negatif dari ECU. Oke, ini bisa disebabkan dari ECU-nya atau dari jalurnya. Oke, sekarang kita tes dulu. Oke sobat semua ya, jadi yang terakhir, tinggal yang terakhir, karena tadi tidak ada sinyal negatif dari ECU. Sekarang kita pastikan dari ECU-nya yang error atau dari jalur yang outputnya dari ECU yang menuju ke coil ini yang putus. Sekarang kita tes dulu. Oke, ini jalur yang ke sinyal, yang keluar sinyal negatif dari ECU yang menuju ke coil ya. Oke, sekarang kita tes di sini. Ini berarti yang nomor 23, pin 23. Kita tusuk jarum pentul di sini. Sudah. Pastikan ini sama kabel yang di coil ini nyambung. Sekarang kita tes dulu. Oke, di sini kita tes ya. Jadi output dari ECU yang menuju ke coil kita tes, apakah jalurnya masih bagus atau enggak. Coba kita tes di sini ya, ke main coil ya. Oke sobat semua ya, jadi untuk output yang dari ECU yang menuju ke coil tidak ada masalah ya. Jadi ini pengetesan yang terakhir, kita bisa memastikan ECU ini yang error, yang tidak mengeluarkan pengapian. Tapi untuk perangkat yang lain ECU ini masih nyala, tidak mati total ya. Oke, sekarang yang terakhir, coba kita pasang lagi. Oke sobat semua ya, jadi kalau di motor-motor lain, kalau tidak ada keluar, mungkin dari pusher bisa. Tapi di sini untuk menjadi catatan yang perlu kita pahami di sini, di motor injeksi ini ya, selagi tidak ada 52 CKP berarti untuk sensor hole atau CKP itu tidak ada masalah. Kalau misalkan di CKP putus satu atau dari tegangan yang ke CKP putus, tidak ada tegangan, pasti di sini akan membaca 52 CKP ya. Di sini tidak ada masalah, tidak ada DTC, berarti CKP tidak ada masalah. Saya bisa memastikan ECU-nya yang error. Saya menjamin ECU-nya yang error, karena menurut sudah pengetesan di semua sensor tidak ada masalah. Oke, sekarang langsung untuk ECU kita coba ganti yang baru ya, yang berhubung tadi ini tidak mengeluarkan loncatan bunga api. Oke, sekarang langsung kita ganti yang baru ya. Sebentar kita ambilkan ECU yang baru. Oke sobat semua ya, sekarang ini saya siapkan untuk ECU yang baru, tipenya ya. Untuk tipe sama, ini tipenya sama, K25G sama ya, sama yang pembawaannya sama di situ, K25G. Oke, sama. Oke, sekarang langsung kita buka dulu, langsung kita coba. Jadi yang menjadi catatan ya teman-teman ya, selagi tidak ada DTC, kita tidak perlu mengetes komponen-komponen yang lain atau sensor-sensornya, berarti bekerja normal, berarti ECU memerintahkan ke semua perangkat, ke semua sensor, berarti tidak masalah. Tidak perlu kita mengacak-acak di sensor-sensor yang lain, hanya pengapian ya. Jadi pengecekannya seperti tadi, langsung ke pokoknya. Oke, sekarang ini ECU yang baru. Oke ya.
sama K25G. Oke, sekarang langsung kita pasang. Oke, sekarang ini kita pasang yang baru. Oke sobat semua ya, sekarang ini sudah kita ganti yang baru, kita jajakan di sini ya. Coba kita kasih baut. Oke sobat ya, sekarang ini yang baru, ini yang lama ya. Oke, sekarang langsung kita tes di seperti tadi, di sinyal output sinyal negatif yang dari ECU yang menuju coil, kita tes sekarang. Oke, sekarang kita yang lama kita lepas ya, yang lama kita lepas. Bentar, tak cari lampunya dulu. Ini pakai lampu ya, pakai tes pen bisa. Jadi kita pasang seperti tadi, yang satu ke plus ya, yang satu ke sinyal negatif. Oke sobat semua ya, sekarang sudah terpasang di sini. Mantap, alat tesnya sudah terpasang ya di kedua kaki coil. Oke, sekarang perhatikan lampunya ya. Ini untuk ECU yang baru. Oke, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita lihat sinyal negatifnya keluar apa enggak kalau pakai ECU yang baru. Oke, sekarang langsung kita starter dulu ya. Baik, kita mulai. Oke, semua nyala. Nah, ini ya, nyala ya. Berarti untuk sinyal negatif dari ECU sudah nyala. Ini ECU yang baru. Ya, nyala ya. Oke, sekarang kita lepas dulu. Sekarang kita langsung buktikan nanti di kabel coilnya. Kalau nanti belum keluar juga, berarti kita bisa memastikan coilnya yang rusak. Kita perhatikan. Nah, ada untuk lampu besar ya. Oke sobat semua ya, inilah cara pengecekan. Kita bisa memastikan bahwa ECU-nya yang error. Jadi untuk perangkat yang lain masih hidup karena ECU ini masih berfungsi, hanya di perangkat pengapiannya yang error. Oke, sekarang langsung kita pasang busi. Oke, sekarang langsung kita hidupin. Nah, ini ya, motor sudah hidup. Oke, normal semua, perangkat semua normal ya, dikarenakan ECU-nya yang error ya, hanya di perangkat pengapiannya aja yang error. Untuk yang lain masih normal. Oke, sekarang kita ganti yang baru, sudah hidup. Oke, kita matikan dulu. Oke sobat semua ya, kesimpulannya adalah kalau tidak ada DTC ya, berarti di komponen sensor ya, di semua sensor tidak ada masalah, hanya bermasalah di sensor pengapian aja, di perangkat pengapian. Oke sobat semua ya, jadi itulah cara pengetesan, cara memastikan untuk ECU yang sudah error karena pengapian sudah hilang. Oke sobat semua ya, jadi mungkin sampai di sini pembahasan tentang motor Shikobi tahun 2016 yang pengapiannya hilang ya, yang disebabkan dari ECU-nya sudah error. Setelah kita ganti yang baru, dia sekarang motor sudah hidup. Jadi jangan kita memvonis ECU mati ya, ini catatan ya, jangan keburu memvonis ECU mati kalau belum kita mengecek yang lain, baik dari jalurnya, baik dari CKP-nya, baik dari TPS-nya ya. Kita fungsikan dulu semua ya, pengecekannya kayak gitu ya. Kalau memang dari penyebab dari bahan bakarnya, mungkin dari
full pumpnya atau dari sensor yang lain. Tapi ini tadi kan cuma kehilangan pengapian, ya, cuma kehilangan pengapian. Jadi kita tidak perlu mengacak-ngacak sensor-sensor yang lain. Itu cara pengecekannya. Sekarang kita bisa memastikan setelah kita cek satu persatu, baik yang terutama yang dari sinyal negatif yang dari ECU yang menuju ke coil itu tidak mengeluarkan sinyal negatif setelah kita tes, ya, ternyata ECU yang error. Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk teman-teman pemula, ya. Tapi jangan sampai lupa, saya mohon dukungannya, subscribe, like dan komen ya di channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari SM Motor. Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih yang telah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa.